Mau bertanya dok, saya dikasih dokter jantung obat captopril 25 mg 18 tablet, tapi diminum setengahnya, yang setengah lagi apakah bisa diminum esok hari dok? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya saya terus terang agak sedikit bingung ya nangkepnya ya. Jadi dikasih obat captopril 25 mg diminum setengahnya, berarti 12,5 mg. Apakah setengahnya lagi bisa diminum esok hari? Ya kalau misalnya cuma bertanya dari sisi posologi obat ya, sediaan obat dibelah, yang satu diminum sekarang, yang berikutnya diminum di waktu yang berbeda, ya itu boleh-boleh saja selama pecahan sisanya itu disimpan dalam suhu ruangan yang baik gitu ya, dan di wadah yang bersih gitu ya. Prinsipnya sih itu nggak ada masalah. Cuman yang kemungkinan yang lain, apakah kesannya nih minum captopril hanya 1 kali sehari setengah tablet gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ternyata benar begitu juga, saya ada komentar sedikit gitu ya. Captopril itu setahu saya cara kerjanya dia konsentrasinya lama di darah itu durasinya sekitar 8-12 jam. Jadi kalau pasien yang memakai captopril, siapapun ya, karena ini obat sangat umum dan banyak di luar sana di vaskes pertama gitu untuk pengobatan hipertensi. Kalau hanya dikasih dokternya captopril 1 kali sehari, tolong ditanya yang baik-baik ya ke dokternya ya, bener nggak cuma sekali sehari atau harus minimal 2-3 kali sehari. Saya pribadi tidak pernah memberikan captopril 1 kali sehari, karena yaitu yang saya tahu durasi kerjanya minimal dia diberikan 2 kali sehari. Kalau hanya diberikan 1 kali sehari, nanti berarti setelah 8-12 jam tidak ada lagi efek captoprilnya dalam darah, otomatis tekanan darahnya akan naik lagi sehingga tidak tercapai kontrol tekanan darah yang baik selama 24 jam. Jadi kalau pakai captopril, pastikan pemberiannya minimal 2-3 kali sehari. Untuk dosisnya betul bisa dimulai dari 12,5 mg, bahkan sekali pemberian bisa maksimal sampai 50 mg hingga dosis maksimalnya itu di 150 mg per hari ya. Tapi untuk terkait dosis, tanyakan sama dokter gitu ya, jangan mengobati diri sendiri, apalagi captopril itu juga masuk kategorinya obat keras, tetap selalu ada risiko efek samping hiperkalemia dan juga peningkatan kreatinin ginjal kalau misalnya salah pemberiannya dan salah indikasinya ya. Jadi meskipun ini saya spill sedikit dosis ya, jarang-jarang saya spill dikit dosis gitu ya, ini hanya untuk mengkonfirmasi pertanyaannya. Tetap jangan jadikan statement saya ini sebagai patokan untuk meresepkan diri sendiri ya. Jangan ya dek ya, jangan. Saya trigliserid tinggi mencapai 336 dan kolesterol 210. Boleh minta resep obat untuk menurunkan? Nah, lagi-lagi nih ya, di sesi komentar minta resep ya. Ya itu hak semua orang sih ya untuk menanyakan pengobatan segala macam ya. Tapi satu yang saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan, media sosial bukan ranahnya konsultasi pribadi. Nomor satu, identitas pasien tidak bisa terjaga ya, otomatis membocorkan rahasia medis ya, membuka sendiri rahasia medis yang punya penyakit segala macam. Nomor dua, seorang dokter hanya boleh melakukan pengobatan, memberikan terapi itu bila sudah melewati tahapan-tahapan ya, yaitu memeriksa pasiennya tentunya ya. Ini kalau di media sosial ketemu pasiennya aja tidak, menganamnesis, melakukan penggalian riwayat sakitnya juga tidak lengkap, kemudian juga tidak memeriksa fisiknya, tidak memeriksa kolesterolnya, sebenarnya hasilnya tuh bener nggak periksanya, persiapan puasanya gimana gitu. Terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat rancu pengobatan, dan yang paling penting adalah buat dokternya gitu ya, karena ini berurusan sama ranah hukum. Tidak ada surat izin praktek seorang dokter di media sosial. Jadi amit-amit saya kasih resep atau dokter siapapun deh ya berani gitu ya memberikan saran sebuah terapi melalui media sosial dan diikuti yang bertanya dan hasilnya tidak sesuai harapan atau kenapa-napa gitu ya, itu udah kategorinya malpraktek gitu ya. Jadi harus agak hati-hati ya. Saya berdasarkan banyak pertimbangan seperti itu, saya tidak mungkin bisa merekomendasikan pengobatan spesifik untuk yang bertanya ya. Tapi saya kasih panduannya begini ya, ini kan nanya seputar kolesterol ya. Kapan kolesterol tinggi itu harus pakai obat? Saya udah membuat videonya, saya nggak ngerti ini bertanya apakah cuman baca judul aja nggak ditonton yang benar apa enggak gitu ya. Jadi prinsipnya begini, ini trigliseridnya di atas 300 gitu ya. Trigliserid di atas 300 memang cukup tinggi, karena normal trigliserid itu kolesterol harusnya di bawah 150. Apakah perlu dipertimbangkan untuk pakai obat? Bisa iya, bisa tidak. Karena trigliserid itu yang mutlak harus dapat obat itu kalau kadarnya di atas 500. Nah, itu kudu wajib. Karena kalau di atas 500, resiko terjadi yang namanya komplikasi pankreatitis akut alias radang pankreas yang berat, dan itu bisa mengancam nyawa. Jadi
Kalau di bawah 500, kapan harus diobatin? Dilihat per pasiennya gitu ya. Kalau misalnya pasiennya makin memiliki banyak komorbid ya, misalnya udah trigliserida tinggi, kemudian ada sakit darah tinggi, ada obesitas, ada diabetes, ada sakit ginjal. Nah, tentu dengan trigliserida tinggi ini akan makin memperbesar resiko pasien tersebut terkena komplikasi jantung, serangan jantung, atau stroke, atau penyakit pembuluh darah lainnya. Kalau ada berdasarkan pertimbangan hal tersebut, boleh diberikan obat gitu ya. Obatnya untuk trigliserida apa aja? Macam-macam ya, gitu. Bisa dari obat golongan statin, obat golongan fibrat gitu ya, macam-macam. Untuk dosis satu gimana ya, nanti biar dokternya yang menentukan. Karena harus dikaji dulu nih, apakah Anda eligible, apakah memang sudah indikasi dengan angka segitu untuk mendapatkan obat. Itu ya sekedar panduannya ya. Tapi secara umum kalau yang namanya kolesterol tinggi itu harus dicari dulu. Apalagi trigliserid ya. Trigliserid itu bisa muncul akibat banyak faktor gitu ya. Bisa dari makanan, bisa dari gula darah yang tinggi, bisa dari faktor gangguan keseimbangan hormon tertentu. Jadi harus dilihat dulu ya, karena bisa saja setelah pencetusnya diatasi. Contoh, saya pernah dapat pasien trigliserid nggak turun-turun padahal udah kasih obat dosis tinggi, ternyata pencetusnya adalah KB hormonal. Dia baru cerita gitu ya, dan saya juga waktu itu agak telat nanyanya apakah ada penggunaan KB hormon ya, ternyata pasiennya wanita, ternyata menggunakan KB suntik, dan memang dia baru inget gitu setelah pakai itu KB, setiap dicek kolesterolnya pasti tinggi. Setelah KB-nya dihentikan, pencetusan ini kan trigliserid turun sendiri, apalagi dijaga dengan pola hidup sehat dan juga diet rendah lemak gitu ya, dan rendah gula. Ingat ya, gula itu juga kalau berlebihan akan berubah menjadi kolesterol. Jadi tetap prinsipnya pola hidup sehat, olahraga rutin. Kalau yang obesitas, kegemukan, turunkan berat badan. Soal obat, biar dokternya yang menentukan apakah ada indikasi untuk dapat obatnya atau tidak. Semoga bisa menjawab. Tangan saya kanan nyeri, kebas, kram, terasa mati rasa, sering kena subuh jam 5. Mengatasinya bagaimana dan apa nama sakitnya, dok? Mohon solusinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nomor satu, karena ini ada di pertanyaan di video rematik, yaitu rheumatoid arthritis, saya mesti komen ya, kalau misalnya keluhan kram gitu ya, itu bukan keluhan yang khas untuk penyakit radang sendi ya, termasuk dalam hal ini penyakit rematik atau rheumatoid arthritis. Kalau penyakit radang sendi, yaitu sendinya bengkak, susah digerakkan, kemerahan, dipegang berasa hangat, sakit gitu ya, itu ya baru yang disebut dengan radang sendi alias arthritis. Bisa macam-macam penyebabnya, bisa rheumatoid arthritis, bisa gout arthritis, itu dari asam urat, bisa juga osteoarthritis, itu yang orang-orang sering bilang pengapuran gitu ya, orang yang usia lanjut yang misalnya lututnya sakit. Nah, atau bisa artritis autoimun yang lain, misalnya pada lupus ya, atau spondiloartropati, macam-macam gitu ya. Nah, kalau kram gitu ya, nah ini bisa masalahnya dari otot atau metabolik, misalnya gangguan kalsium ya, hipokalsemi, atau saraf yang terganggu. Apalagi ini terkena hanya di satu sisi saja. Karena kalau kita bicara rheumatoid arthritis, itu dia biasanya sifatnya simetris, kiri dan kanan sama-sama terkena dan sifatnya radang sendi gitu ya, bukan kebas, bukan kram. Biasanya kalau ada kebas ini biasanya udah relatif menjurus-jurusnya itu ke saraf tepi. Saraf tepi itu mulai dari keluarnya susunan saraf dari saraf tulang belakang ya, nilus spinalis, sampai ke saraf yang di ujung jari gitu ya. Jadi bisa yang jadi masalah mulai dari saraf yang keluar dari sini ya, radik ya, radikulopati misalnya ya, sampai ke yang ada di ujung. Misalnya kalau di tangan tuh sering terkena carpal tunnel syndrome ya, jadi ada jepitan nervus medianus ya kalau nggak salah gitu ya, yang ada di ini, sehingga menimbulkan kesemutan pada 3 jari kalau nggak salah ya. Saya bukan dokter saraf ya, udah agak lupa ingat ilmunya ya. Cuman prinsipnya kalau ada kebas, kesemutan, sensasi terbakar gitu ya, itu lebih berhubungan karena saraf. Jadi saran saya untuk yang bertanya ini, coba periksakan diri Anda ke dokter saraf gitu ya, biar nanti dicari tahu ini penyebabnya apa, neuropatinya, sehingga bisa diberikan tata laksana yang tepat. Sama kayak saya dok, umur 25 tahun, demam tinggi sampai 39,9, wah tinggi ya, hampir 40 suhunya. Langsung ke UGD, cek lab, ternyata trombosit sudah di batas normal bawah, tapi yang lain normal. Akhirnya cuma dikasih obat dan disuruh pulang. Ini kasus yang umum terjadi gitu ya. Demam berdarah di 3 hari pertama ya biasanya ya, itu demamnya tinggi sekali gitu. Jadi kalau ada pasien bilang, dok saya kayaknya kena demam berdarah tapi suhunya cuma 37,8, 38, itu sangat-sangat tidak khas gitu ya. Apalagi pola demamnya tuh tidak yang sangat akut sekali ya, demam berdarah tuh sangat akut ya. Jadi tinggi terus nanti dikasih
obat penurun panas turunnya nggak sampai normal, mungkin dari 399 turun ke 38, habis itu beberapa jam naik lagi gitu ya, sampai aduh mengganggu sekali deh 3 hari pertama tuh terutama gitu ya. Nah cuman demam yang tinggi tersebut tidak mutlak menjadi indikasi rawat. Bila demamnya misalnya menyebabkan sakit kepala hebat sampai muntah-muntah, nggak bisa makan, terus karena suhu tingginya juga minumnya terganggu jadi dehidrasi, dehidrasinya yang menyebabkan dia harus dirawat di hari-hari pertama sakit demam berdarah gitu ya. Kalau misalnya aman, masih bisa makan minum, demamnya juga masih bisa ya agak dikontrol lah gitu ya dengan obat-obat anti demam gitu ya. Terus trombosit belum terlalu rendah, tidak ada tanda bahaya yang lain seperti perdarahan tidak ada, nyeri perut hebat tidak ada, buang air besar berdarah tidak ada, penurunan kesadaran tidak ada. Baik semualah intinya ya, cuman demam mengganggu sama pegel linu biasanya gitu ya. Trombositnya juga masih cukup tinggi gitu ya, di atas 100.000. Boleh diobservasi sambil rawat jalan, pastikan hidrasi, minum airnya cukup, dan sebenarnya panduannya itu cairan ya, bukan hanya air. Air dan cairan itu beda. Kalau cairan itu biasanya ada tambahan yang lain, ada elektrolit segala macam. Bisa didapat dari jus-jus buah gitu ya, atau kuah sop, yang macam-macam. Mau minuman yang berelektrolit kayak ya merek-merek yang banyak di luar sana, silahkan saja gitu ya. Jadi tidak mutlak harus air putih. Mau tambahin apa? Jus jambu atau apa tuh ya? Banyak kepercayaan-kepercayaan yang katanya bisa menaikkan trombosit, silahkan ya. Cuman biasanya kayak gitu-gitu penelitiannya tidak terlalu konsisten gitu ya. Jadi kalau ada pasien saya nanya, dok boleh nggak dok suplementasi ini, suplementasi itu gitu ya, silakan saja. Selama perutnya bisa menerima, saya sih tidak pernah melarang ya. Tapi yang namanya perjalanan alami demam berdarah, yaitu pasti harus melewati namanya fase akut, demam tinggi 3 hari, kemudian masuk fase kritis di mana trombositnya makin drop, pasiennya risiko mengalami shock, itu biasanya di hari ke-4 sampai hari ke-6, baru masuk fase pemulihan, itu kadang agak demam lagi sedikit, disusul dengan perbaikan kadar labnya dan kondisi pasien secara umum gitu ya. Itu biasanya harus tetap dilewati, nggak ngaruh ini trombositnya turun sedrastis apa atau enggak gitu ya. Baik, semoga bisa menjawab ya. Saya itu seperti itu, pernah saya bilang kok di rumah tidak tinggi ya, sama dokter alat tensi saya disuruh bawa ke rumah sakit. Nah ini menarik ya, pengukuran tekanan darah itu tidak simpel ya, tidak mudah. Harus settingnya benar, kondisi pasiennya benar, baru kita, dan alat tensinya pun benar gitu, baru kita katakan ini sahih ya, dalam arti kata valid, hasilnya bisa dipercaya hasil pengukuran tekanan darahnya. Contohnya gimana? Jadi kondisinya benar tuh, ruangannya sebenarnya nggak boleh berisik gitu ya, nggak boleh membuat pasiennya kondisinya jadi tidak nyaman gitu ya. Terus kondisi pasiennya juga gimana, harus rileks, nggak boleh habis aktivitas fisik yang agak berat gitu. Misalnya habis jalan dari parkiran masuk ke ruang tunggu pasien masih agak ngos-ngosan, masih agak debar-debar jantungnya karena habis jalan gitu ya. Terus langsung diukur tekanan darah, itu juga nggak ideal gitu ya. Sambil diukur tekanan darah juga jangan sambil diajak ngobrol, tidak boleh ada baju yang menghalangi manset sama lengan pasiennya, kondisinya juga harus sambil duduk, menyender, kakinya napak yang santai gitu ya. Jadi banyak yang mesti dipertimbangkan. Ukuran mansetnya yang buat melilit lengannya itu juga harus diukur, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kebesaran gitu ya. Kemudian juga tidak boleh pasiennya sedang dalam keadaan nyeri, tidak boleh lagi nahan buang air kecil, nahan buang air besar, banyak banget deh syaratnya gitu ya. Makanya tidak heran kalau misalnya pasien di rumah sakit udah nunggu di pendaftaran lama, bete dong gitu ya, udah males nih, udah nunggu lama, apalagi rumah sakitnya misalnya kondisi situasi tidak nyaman, berisik segala macam, terus jalan gitu ya, misalnya habis dari pendaftaran sampai ke tempat suster, jalan agak sambil kesel-kesel, terus baru mau duduk, udah dipanggil namanya untuk ditensi. Pas ditensi, lengan bajunya tidak diangkat gitu ya, masih ada lengan baju, jadi ketempelan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya pasiennya gemuk, sementara mansetnya ukurannya sedang atau kecil, jadi sangat ngerecet sekali tuh, sampai pas dipompa itu sampai kayak merobek begitu ya. Dan itu pasti akan jauh lebih tinggi tekanan darahnya dibandingkan yang seharusnya di pasien. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya, kita suruh pasiennya istirahat dulu. Kita pas ditensi bajunya dibuka dulu, dibuka lagi dising-singkan lengan bajunya, jangan sambil diajak ngobrol, harus relax dulu, baru diulang ya, baru kita bisa agak lebih percaya gitu ya. Jadi ya memang tricky gitu ya, makanya sebenarnya untuk benar-benar tahu hipertensi atau tidak tuh butuh yang namanya pemantauan tekanan darah secara mandiri di rumah, diukur di waktu-waktu yang berbeda gitu ya, bangun tidur ya, habis itu nanti bisa jam 10 diulang, siang-siang, agak sore, malam gitu ya.
Bahkan kalau misalnya memungkinkan ada orang lain yang ngukurin tengah malam pas lagi tidur diukur gitu ya, itu lebih valid untuk menggambarkan apakah memang ini pasien hipertensi gitu ya. Bahkan sekarang ada yang namanya ABPM, ambulatory blood pressure monitoring, alatnya otomatis ya, kita langsung ingetin ini setiap berapa menit sekali bisa disetting dia ngukur tekanan darah gitu. Jadi bisa dapat kurva lonjakan-lonjakan tekanan darah di dalam waktu 24 jam maksudnya ya. Jadi itu lebih valid ya untuk menggambarkan, cuman memang alat seperti itu masih sangat mahal. Jadi mau nggak mau kita masih mengandalkan alat standar yang ada di rumah sakit, dan memang sekarang pakainya yang digital semua karena sudah dihindari ya pemakaian air raksa gitu ya, karena berisiko limbah merkuri gitu ya. Jadi ya kalau baru sekali 2 kali ngukur tensi cuma tinggi-tinggi dikit, hati-hati ya, jangan langsung mendiagnosis orang itu kena hipertensi, karena jangan-jangan karena masalah salah pengukuran aja. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.